Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi peluang kejadian majemuk. Dengan tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan juga menentukan tentang materi peluang kejadian majemuk dengan tepat, dan juga nantinya kalian dapat menyelesaikan soalnya dengan benar. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Semangat! Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi peluang kejadian majemuk. Nah, yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong, atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, jika kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Nah, dengan rumus, peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, ini sebagai ilustrasi dari dua kejadian saling lepas. Nah, yang kedua, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S. Peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Nah, ini sebagai rumusnya, peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, dikurang peluang kejadian A dan kejadian B. Nah, ini sebagai ilustrasi dari dua kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, peluang terjadinya kejadian A dan B sebagai berikut. Nah, sebagai rumus, peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Yang keempat, peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan sebaliknya. Jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, dengan demikian, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan. Nah, sebagai rumusnya, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian B, dengan peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Nah, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian A, dengan peluang kejadian A tidak sama dengan 0. Untuk memahami dari materi yang saya jelaskan tadi, berikut contoh soalnya. Yang pertama, dalam sebuah kotak berisi 6 kelereng merah, 2 kelereng hijau, dan 4 kelereng biru. Dari kotak tersebut akan diambil 2 kelereng satu persatu secara acak dengan pengembalian. Tentukan yang A, peluang terambil kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru. Yang B, peluang terambil kelereng pertama biru dan kelereng kedua hijau. Yang C, peluang terambil kelereng berlainan warna pada pengambilan pertama dan kedua. Nah, penyelesaiannya, banyak kelereng merah tadi sebanyak 6, kelereng hijau sebanyak 2, dan kelereng biru sebanyak 4. Jadi jumlah seluruh kelereng itu berjumlah 12. Dari dalam kotak akan diambil 2 kelereng satu persatu dengan pengembalian, sehingga kejadian ini merupakan kejadian saling bebas. Nah, pengembalian kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru.
pada pengembalian pertama tersedia 6 kelereng merah dengan jumlah seluruh kelereng ada 12. Peluang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama. Nah, peluang terambil kelereng merah sama dengan banyaknya kelereng merah dibagi dengan banyaknya seluruh kelereng, banyak jumlah seluruh kelereng tadi. Jadi 6/12 sama dengan 1/2. Kelereng pada pengambilan pertama dikembalikan ke kotak, sehingga pada pengambilan kedua tersedia 4 kelereng biru dengan jumlah seluruh kelereng ada 12. Peluang terambil kelereng berwarna biru, jadi sama dengan banyaknya kelereng biru dibagi dengan banyaknya seluruh kelereng. Jadi sama dengan 4/12, sama dengan 1/3. Peluang terambil kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna biru. Jadi peluang kelereng berwarna merah dan kelereng berwarna biru. Jadi sama dengan peluang kelereng berwarna merah dikali dengan peluang kelereng berwarna biru. Jadi sama dengan tadi peluang kelereng berwarna merah 1/2 dikali dengan peluang kelereng berwarna biru 1/3. Jadi sama dengan 1/6. Jadi peluang terambil kelereng merah dan kelereng kedua biru adalah 1/6. Yang B, pengambilan kelereng pertama biru dan kedua hijau. Peluang terambil kelereng berwarna biru dan hijau sama dengan peluang kelereng biru dikali peluang kelereng hijau. Jadi sama dengan banyaknya kelereng biru dibagi dengan banyaknya seluruh kelereng dikali banyaknya kelereng hijau dibagi banyaknya seluruh kelereng. Jadi sama dengan 4/12 dikali 2/12. Jadi nanti hasilnya sama dengan 1/18. Jadi peluang terambil kelereng pertama biru dan kelereng kedua hijau adalah 1/18. Yang bagian C, pengambilan kelereng berlainan warna pada pengambilan pertama dan kedua, kemungkinan kelereng yang terambil sebagai berikut. Jadi ada 6 kemungkinan. Yang pertama, kelereng pertama merah dan kedua biru. Yang kedua, kelereng pertama biru dan kedua merah. Yang ketiga, kelereng pertama biru dan kedua hijau. Yang keempat, kelereng pertama hijau dan kedua biru. Yang kelima, kelereng pertama merah dan kedua hijau. Yang keenam, kelereng pertama hijau dan kedua merah. Nah, peluang kelereng merah dan kelereng biru sama dengan peluang kelereng biru dan kelereng merah sama dengan 1/6. Nah, 1/6 tadi yang sudah kita cari di bagian A ya. Kemudian peluang kelereng biru dan kelereng hijau sama dengan peluang kelereng hijau dan kelereng biru sama dengan 1/18. Nah, ini tadi yang sudah kita cari di bagian B. Nah, peluang kelereng hijau dan kelereng merah sama dengan peluang kelereng merah dan hijau sama dengan peluang kelereng merah dikali dengan peluang kelereng hijau sama dengan banyaknya kelereng merah dibagi dengan banyaknya seluruh kelereng dikali banyaknya kelereng hijau dibagi dengan banyaknya seluruh kelereng. Sama dengan 6/12 dikali 2/12 sama dengan 1/12. Peluang terambil kelereng berlainan warna sama dengan peluang kelereng merah dan kelereng biru ditambah peluang kelereng biru dan kelereng merah ditambah peluang kelereng biru dan kelereng hijau ditambah peluang kelereng hijau dan kelereng biru ditambah peluang kelereng merah dan kelereng hijau ditambah peluang kelereng hijau dan kelereng merah. Sama dengan kita cari seperti tadi, seperti yang di awal, nanti hasilnya sama dengan 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/18 tambah 1/18 tambah 1/12 tambah 1/12. Jadi sama dengan 11/18. Jadi peluang terambil kelereng berlainan warna pada pengambilan pertama dan kedua adalah 11/18. Nah, pada contoh soal yang kedua, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5, dan B adalah kejadian muncul sisi angka pada uang logam. A, tentukan peluang kejadian A dan B. B, apakah kejadian A dan B saling bebas? Nah, penyelesaiannya, mata uang itu terdiri dari angka dan gambar. Nah, di sini
Dadu itu memiliki 6 mata dadu. Jadi banyaknya sampel itu sebanyak 12. Nah, penyelesaian yang bagian A itu sama dengan kejadian muncul mata dadu 5. Jadi yang muncul mata dadu 5 itu A,5, G,5. Jadi banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 itu sebanyak 2. Peluang dari kejadian muncul mata dadu 5 sama dengan banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 dibagi dengan banyaknya sampel, sama dengan 2/12. Jadi sama dengan 1/6. B sama dengan kejadian muncul sisi angka. Jadi sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Jadi banyaknya kejadian muncul sisi angka itu sebanyak 6. Nah, peluang muncul kejadian dari sisi angka itu sama dengan banyaknya kejadian muncul sisi angka dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi sama dengan 6/12. Jadi sama dengan 1/2. Nah, di sini kejadian muncul mata dadu 5 dan sisi angka itu sama dengan A,5. Jadi banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 dan sisi angka itu sebanyak 1. Nah, peluang dari kejadian muncul mata dadu 5 dan sisi angka itu sama dengan banyaknya kejadian muncul mata dadu 5 dan sisi angka dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi sama dengan 1/12. Jadi peluang kejadian A dan B adalah 1/12. Nah, pada bagian B, peluang kejadian muncul mata dadu 5 dikali dengan peluang kejadian muncul sisi angka pada uang logam sama dengan 1/6 dikali 1/2. Jadi sama dengan 1/12. Jadi peluang dari kejadian muncul mata dadu 5 dan kejadian muncul sisi angka pada uang logam itu sama dengan peluang kejadian muncul mata dadu 5 dikali dengan peluang kejadian muncul sisi angka pada uang logam. Dengan demikian, kejadian A dan B saling bebas. Jadi kejadian A dan B itu saling bebas. Sekian dari video pembelajaran singkat ini. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di Google Classroom yang telah tersedia. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.